Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sugiyarti Rosbah di podcast dan YouTube saya Nyantai di Kebun Ati. Podcast dan YouTube saya berisi sharing dari saya, dari narasumber, mengenai segala macam. Bisa mengenai value, mengenai purpose dia, mengenai segala macam pengalaman dari orang-orang. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng supaya teman-teman bisa mengetahui kapan ada episode-episode baru. Kali ini narasumber saya adalah seorang ibu 4 anak. Dia backgroundnya sarjana hukum, tapi dia sekarang malah bergelutnya di bidang digital marketing dan juga kesehatan. Dan beliau juga adalah NLP Instructor. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Namanya Ibu Eka Soleh Khatun. Mari kita dengarkan bincang-bincang saya dengan beliau. Kemudian Bu Eka memutuskan untuk tidak kuliah, tapi justru berbisnis gitu. Dan memutuskan merantau dari kota kecil ke Bumen, terus kemudian ke Jogja gitu. Nah, di Jogja pun kerja sebentar, kemudian langsung memberanikan diri untuk bangun bisnis gitu ya. Bisnis finansialnya itu berapa lama, Bu? Harusnya di tahun pertama sudah bagus Bu progresnya ya waktu itu ya. Sebenarnya saya cerita dulu Bu, karena kami berdua sama-sama nggak punya modal. Kami juga gandeng mitra yang punya modal banyak. Intinya mungkin ini juga menjadi sebuah poin bahwa mempunyai sebuah usaha tidak harus menunggu punya modal yang besar, punya keahlian yang mungkin harus perfect gitu. Ternyata kita bisa kolaborasi baik bagi yang punya modal, mereka yang punya keahlian lebih yang kita tidak punya, kita juga bisa kolaborasi Bu. Mungkin ini poin yang ingin saya bagi ke mungkin teman-teman yang mendengar Nyantai Bu Ati ini, bahwa kita asal kita berusaha selalu ada jalan Bu Ati. Dan tadi mungkin menyangkut pertanyaan dari Bu Ati, berapa lama? Perhitungan kami 3 tahun BEP Bu. Oh, 3 Dan benar, tahun pertama luar biasa Bu. Waktu itu kami hanya di tahun 97 kami memulai dengan modal 200 juta. Dan itu belum krismon Bu Ati. 200 juta itu uang yang sangat besar waktu itu. Jadi kami anak muda gitu. Tapi Tuhan berkata lain. Tahun 98 kalau Bu Ati masih ingat ada krismon. Perusahaan kami baik-baik saja. Bahkan omset juga bagus Bu. Tapi badai krismon ini yang membuat kami juga jadinya porak-poranda Bu Ati. Mulai dari konsumen yang mulai telat bayar, mereka yang nggak bisa ngangsur. Kan kami di finance elektronik Bu, semua toko elektronik, semua peralatan elektronik kami melayani, karena tergantung toko mereka, toko-toko rekanan kami punya stok ya, toko-toko besar kan stoknya banyak, dari kulkas, AC semuanya banyak. Nah, mulai dari mereka nggak angsurnya tersendat, terus modal yang 200 juta itu kemarin juga sempat bermasalah di bank, yang penurunan modal ketiga belum turun Bu Ati. Nah, intinya wah luar biasa. Kami tidak bisa bertahan. Pada krismon menerjang, akhirnya ya kami tidak bisa bertahan. Di tahun 98 akhir kami memutuskan pindah haluan Bu Ati. Bisnis usaha lagi yang lain gitu. Ya, harusnya 3 tahun sesuai dengan perhitungan kami BEP Bu Ati. Krismon luar biasa. Bahkan ini yang sekarang pandemi ini mengingatkan kami Bu. Luar biasa ya dampaknya di ekonomi gitu sangat besar. Jadi teringat lagi di tahun 98 itu. Pernah kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, tapi berarti Bu Eka itu pernah di finance, kemudian apalagi jenis-jenis bisnis yang pernah sampai sekarang jadi digital marketing? Iya. Oke Bu, kebetulan sebelum mendirikan finance saya juga sempat di perusahaan seluler. Kalau Bu Ati dulu zaman ANPS Bu, pernah Bu? Punya. Sebentar. Ada kan? Ya, kebetulan saya sebelum membantu
yang sekarang jadi suami saya perusahaan finance, saya juga sempat bekerja di kantor cabang ANPS di Jogja, di Jalan Gajah Mada sebagai CS ya. Walaupun juga merangkap pameran, ikut di pameran, jadi dari mall ke mall juga kami pameran di ANPS. Dan masa mulai perpindahan ada JSM Bu Ati. Belum ada JSM sebenarnya. Saya masuk ke kantor ANPS Metrosel ini belum ada JSM. Tapi setengah tahun setelah saya jalan, JSM mulai masuk ya. Tapi masih lebih kuat ANPS waktu itu. Kami pameran seperti kompetitor kalau di mall ya. Nah, ini ceritanya Bu. Saya punya ilmu, akhirnya saya punya ilmu tentang seluler handphone. Dan handphone dan diperalihin ke JSM. Karena saya melihat bahwa JSM ini lebih prospek. Walaupun saat itu belum Bu. Bahkan JSM dikasih label geser sedikit mati. Iya emang. Iya kan? Tapi saya sama pacar saya gitu ya, sama pasangan saya melihat bahwa ini sebuah prospek. Saya mengambil keputusan berani juga untuk keluar dari ANPS waktu itu. Sebenarnya itu perusahaan seluler yang cukup besar ya, Metrosel itu. Tapi saya memutuskan keluar dan finance close, kami menyewa garasi Bu Ati di Jalan Naik di Jogja. Kalau Bu Ati pernah ke Hotel Tentram di Jogja, sekitar jalan itu kami menyewa garasi untuk buka konter handphone. Tapi khusus JSM Bu, padahal keahlian saya MPS. Ya, tidak butuh waktu lama Bu. Setelah kami tutup finance, kami membuka konter handphone JSM. Dan waktu itu satu-satunya konter JSM yang ada di Jogja. Jadi ketika akhirnya waktu berjalan mulai banyak seluler Bu, itu semua teman-teman kita gitu, teman-teman kita yang dulu sering belinya ke kita gitu, tapi akhirnya buka usaha seperti itu. Dan cerita, jadi Tuhan kasih saya jalan untuk belajar di perusahaan finance dan perusahaan seluler, dan akhirnya kami buka finance, tapi karena terkena badai Krismon, akhirnya tidak bisa bertahan. Kami langsung banting setir untuk buka toko seluler Bu. Nah, ceritanya Tuhan menggantikan kemarin yang bilang di finance ini, seluruh usaha kami sekarang digantikan di seluler Bu di tahun itu. Jadi tahun itu sebelum tahun 2000 Bu, kami punya penghasilan sekitar 15 juta 20 juta di Jogja, itu udah kayaknya orang kaya banget Bu waktu itu gitu. Jadi ini juga sebuah pengalaman yang ingin saya bagi ke teman-teman. Kenapa? Kadang-kadang kita belum tentu siap dengan kesuksesan yang Tuhan berikan. Ya, contohnya siapa? Nggak usah jauh-jauh, saya. Contohnya saya, jadi tahun 98-99 itu sehari bisa punya penghasilan 3 juta gitu ya, sebulan bisa penghasilan pokoknya 15-20 juta pasti ada lah kami. Itu sudah kayaknya gayanya itu udah kayak orang kaya banget Bu. Saya tuh inget banget, saya tuh juga sekarang malu dan pengen menertawakan saya waktu itu ya, tapi itulah mental saya yang belum siap gitu. Jadi kalau ibu saya bilang gini, jadi kalau jalan itu sudah jalannya nggak lihat atas gini loh berarti. Udah sombong gitu ya. Benar sombong. Sudah mulai ya kami walaupun menikah sudah mulai beli mobil, sudah mulai nyicil rumah di perumahan kecil gitu ya. Tapi satu hal Bu, mental kami belum bertumbuh. Jadi kami merasa OKB. Ya, itu sangat berpengaruh di mana Bu, gaya hidup, sikap, ya. Dan akhirnya banyak hal lah, alokasi mungkin untuk sosial, alokasi 2,5% zakat. Kita udah nggak tahu itu ada apa enggak. Pokoknya kita hanya tahunya dapat uang banyak. Waktu itu saya menikah tahun 1999. Menjadi sebuah prestasi bagi kami bahwa kami menikah tidak merepotin siapapun, tidak merepotin orang tua, tidak saudara juga kami kasih tiket, kami kasih dana untuk pulang gitu, kami biayai untuk ikut hadir di pernikahan kami gitu. Bersyukur alhamdulillah Bu tidak merepotin orang tua waktu itu menikah. Sudah mulai ya punya walaupun mobil sederhana, rumah masih cicilan, tapi terus luar biasa kami menghargai perjuangan kami. Ya mungkin satu poin Bu yang mungkin saya ingin bagi ke teman-teman semua yang mungkin mendengarkan YouTube ini, bahwa memang kesiapan mental itu menjadi sebuah hal yang penting ya.
pada akhirnya, kalaupun kesuksesan itu kita dapat, kalau kita belum siap mental, Tuhan pun akan jatuhkan kita lagi ke yang lebih dalam. Nanti saya ceritain lagi yang lebih dalamnya itu jatuhnya seperti apa gitu. Kayak apa itu? Ya, jadi ceritanya kami berbisnis handphone sampai tahun 2003, Bu Ati. 2003. Bisnis handphone kami nggak bermasalah, Bu. Bagus, karena kami juga termasuk senior, pionir di Jogja. Dari mulai handphone bekas, kami kan bursa jual, bursa beli, second baru, kartu perdana juga menjadi kantor perwakilan, XL, sampai Indo seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan bisnis kami. Keuangan juga tidak salah. Keuangan administrasi, Bu Ati, maksudnya tidak ada masalah. Tapi mungkin pertama gaya hidup kami yang langsung jadi orang sok kaya itu loh, Bu Ati. Jadi malu. Orang sok kaya itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, kami mulai ekspansi ke usaha yang lain. Oke. Ya, kan boleh kan Bu, ketika kita merasa punya usaha, udah bisa berdiri, udah menghasilkan dengan sukses, kita boleh kan punya usaha yang lain. Menurut saya itu juga tidak salah, berarti. Menurut berarti benar nggak? Boleh kan ya? Boleh. Nggak apa-apa ya. Nah, poin yang ingin saya bagi teman-teman semua di sini bahwa hikmahnya adalah ketika saya ekspansi, kita tuh harus benar-benar menguatkan dua-duanya. Waktu itu ceritanya karena kami udah menikah, suami saya membuka usaha genteng metal, Bu. Oke. Kalau di Jogja mungkin Bu Ati pernah dengar JEC, gedung JEC itu gedung terbesar di Jogja dulu, kontrak dengan kita juga untuk genteng metalnya, termasuk banyaklah dari Pemda, terus dari university untuk genteng metal. Jadi proyek-proyek lebih ke proyek seperti itu, Bu, untuk genteng metal. Nah, karena kami punya dua usaha, Bu, sekarang. Hand seluler saya yang pegang, ya. Suami saya ekspansi ke genteng metal. Proyek ini kadang kan kalau berhubungan dengan BUMN, berhubungan dengan pemerintah, salah satu contoh, misalkan saya ambil contoh PT apa gitu, AK gitu. Nah, kadang kan mereka harus tempo, bla 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 dan lain-lain. Nah, PT AK ini punya masalah ya, mungkin main suap dan bla 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 yang lain. Akhirnya intinya ada suatu masalah dan diperkarakan. Rekanannya kena semua, termasuk rekanan genteng suami saya genteng metal tuh, ikut jadi saksi bla 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 yang lain. Dan kami bersyukurnya walaupun hanya jadi saksi, suami saya tidak masuk. Ikut terseret lah, Bu. Dan beberapa oknum terseret karena ternyata di salah satu proyek pemerintah itu ada yang suap lah, bla 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 gitu. Mungkin Bu Ati juga lebih paham ya. Seperti itu, Bu. Jadi intinya suami saya cuma menjadi saksi, tapi order yang besar itu akhirnya menjadi mandek, Bu. Uang kami nggak bisa muter, Bu Ati. Dana yang di usaha saya di seluler lama-lama keambil. Yes, kita studi silang seperti itu terus kan, dan akhirnya tidak bertahan. Genteng metalnya juga akhirnya tutup. Handphone kami sampai 2002 sebenarnya sudah kolaps, Bu. Tapi kami coba bertahan sampai 2003 gitu ya. Mulai mungkin dulu jumlah handphone ratusan, jadi tinggal puluhan gitu ya. Jadi ya pokoknya seperti itulah. Tapi tahun 2003 dan itu saat-saat jatuhnya, kenapa tadi mungkin saya bilang buat Ibu, hikmahnya adalah ketika Tuhan kasih kita jam jatuhnya adalah akhirnya kami harus menerima kenyataan bahwa seluler kami harus tutup. So, kita sudah dengerin cerita dari Bu Eka Solehatun. Nah, mari kita tunggu sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng untuk teman-teman mengetahui sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.